Welcome to our channel. Belakangan berbagai argumen kemiripan Vladimir Putin dan Adolf Hitler muncul dari berbagai kalangan hingga kelompok tertentu. Akun Twitter resmi Ukraina bahkan telah mengunggah karikatur Presiden Rusia Vladimir Putin yang pipinya dipegang Adolf Hitler, sang pemimpin Nazi Jerman. Bersamaan dengan itu, tindakan Putin juga menuai respons dari rakyatnya sendiri, hingga kemudian muncul istilah Putin Hitler sebagai imbas dari keputusannya. Benarkah keduanya punya banyak kesamaan? Nah, video berikut ini akan memberikan gambaran kesamaan itu jika dilihat dari berbagai sisi. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Pemimpin tangan besi. Hal paling mendasar yang bisa kita temukan dari kesamaan dua orang ini adalah julukan sebagai pemimpin tangan besi yang melekat pada diri masing-masing. Tangan besi sendiri merupakan istilah yang melabeli sifat keras dan kejam, sebagaimana citra yang hadir atas sikap dari kepemimpinan yang mereka pilih. Sebenarnya ada sejumlah pemimpin yang dijuluki demikian, namun terkhusus Putin, ia dikenal dengan gaya dingin dan otoriter. Contohnya, 3 bulan setelah berkuasa sejak tahun 2000, ia mengambil alih kendali media. Stasiun televisi independen NTV ditutup, beberapa media disergap, serta laporan berita disortir pemerintah. Dengan demikian, ia bisa menyingkirkan kritikus berkuasa dari posisi mereka yang berpengaruh serta membentuk narasi, mulai dari perang Chechnya hingga serangan teror di Moskow. Jangan main-main dengan saya. Demikian Putin berpesan kepada rakyat. Meski begitu, rakyat Rusia melihat Vladimir Putin dari sisi yang lain. Sebab di tangannya, ekonomi Rusia bergerak stabil dan perlahan-lahan bangkit dari puing-puing Uni Soviet. Sementara Adolf Hitler diingat sebagai pelaku kejahatan genosida orang Yahudi. Secara terbuka, ia mengumumkan untuk membunuh orang Yahudi yang ada di dunia. Dan hanya beberapa tahun, sekitar 6 juta Yahudi tewas di tangannya. Hitler menjabat kanselir Jerman pada tahun 1933, yang kemudian menggabungkan jabatan tersebut dengan presiden menjadi Führer. Ia pun menjadikan Nazi sebagai partai tunggal di Jerman, di mana ia tidak segan membunuh siapapun yang menentangnya. Gunakan tipu muslihat. Seperti yang sempat dibahas di awal, tindakan yang diambil Putin saat ini dianggap 11-12 dengan cara Hitler ketika menyerang Cekoslowakia, di mana keduanya dianggap menggunakan tipu muslihat dalam menjalankan visi mereka. Sebelum pecahnya Perang Dunia II, Hitler menuntut semua orang berbahasa Jerman yang tinggal di Sudetenland bahwa mereka tidak boleh lagi menjadi bagian dari Cekoslowakia dan Austria. Mengutip Daily Mail, setelah deklarasi Hitler, Partai Nazi Sudeten menyerukan persatuan dengan Jerman dan mulai membuat kerusuhan, mendorong Ceko untuk mengirim tentara. Hitler kemudian menggunakan ini sebagai bukti bahwa Sudeten Jerman sedang dianiaya oleh negara Ceko. Padahal itu merupakan tipu muslihat Hitler untuk membuat Ceko menjadi bagian dari Jerman. Setelah menyatukan Austria ke Jerman pada Maret 1938, Hitler justru bertindak kasar atas kesepakatan itu pada tahun berikutnya. Ya, dia mencaplok semua wilayah Cekoslowakia pada Maret dan menyerang Polandia pada 1 September. Sementara dari sisi Putin, secara luas ia dipandang berniat memulihkan Uni Soviet. Pada hari Senin 21 Februari lalu, ia mengakui wilayah Donetsk dan Luhansk yang berbahasa Rusia di Ukraina sebagai negara merdeka. Kemudian dalam sebuah pidato, Putin menyebut Ukraina sebagai koloni yang menindas penutur bahasa Rusianya. Klaim inilah yang disinyalir sebagai alasan untuk Putin dapat menyerang seluruh Ukraina pada akhirnya. Bisa memicu perang dunia. Di tengah banyaknya aksi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina, nyatanya warga Rusia pun menyayangkan hal tersebut. Sikap tidak setuju itu mereka layangkan melalui sebuah aksi
di mana simpatisan massa yang ada di Moskow melakukan aksi protes dengan turun ke jalan. Tidak cukup dengan membuat gambar grafiti pada bangunan-bangunan, mereka bahkan tanpa ragu menyandingkan sosok Presiden Vladimir Putin dengan pemimpin Nazi Adolf Hitler. Kelompok kontra ini menilai Putin bertindak menyerupai diktator dari Jerman tersebut, hingga kemudian muncul sebutan Adolf Putin yang lahir dari rasa kecewa atas presiden mereka. Mengapa Putin disejajarkan dengan Hitler? Itu karena mereka melihat pola invasi militer Jerman ke Polandia tahun 1939 dengan invasi militer Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Menurut mereka, keduanya sama-sama memantik reaksi Eropa. Dalam hal ini berujung pada Perang Dunia Kedua di masa lalu. Ya, tindakan Hitler dan Putin sama-sama dianggap bisa memicu Perang Dunia. Selain sejumlah tokoh publik Rusia yang terang-terangan menyampaikan kekecewaan, hal senada juga ikut disampaikan oleh juru bicara Uni Eropa Peter Stano. Sebagaimana dikutip dari The Sun tanggal 27 Februari 2022, disebutkannya bahwa Putin berbicara tentang denazifikasi Ukraina, tetapi ia bersikap layaknya Nazi. Ambisi yang sama. Invasi Rusia ke Ukraina membawa semua orang pada satu kemungkinan terburuk, yakni Perang Dunia II. Sejalan dengan itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyatakan keyakinannya bahwa Vladimir Putin akan menyerang negara lain setelah kuasai Ukraina. Peringatan itu datang setelah ia mendapat gambaran satelit yang memperlihatkan Rusia mengumpulkan pasukan, mobil baja, serta persenjataan di perbatasan Belarusia dan Polandia, di mana jumlah pasukan yang cukup besar terlihat di kota Brest, Belarusia yang berjarak 16 km dari Polandia. Kepada ABC, Blinken menyebut bahwa sangat mungkin bagi Rusia melangkah jauh atas Ukraina. Hanya saja, ia kembali menegaskan bahwa jika serangan ke negara tetangga Ukraina seperti Polandia, Slovakia, Hungaria, dan Rumania benar adanya, berarti Rusia berusaha menginvasi negara-negara anggota NATO. Bukankah jelas apa yang akan terjadi selanjutnya? Benar saja bahwa hal tersebut secara otomatis akan memancing Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan negara lainnya dari aliansi dengan anggota 30 negara itu. Hal ini kembali mengingatkan kita mengenai ramainya media sosial yang menyamakan Putin dengan Hitler, seolah hendak mengatakan invasi Rusia di bawah Putin mirip Perang Dunia II Hitler. Sebagaimana pemimpin di bawah rezim Nazi tersebut berambisi menguasai Eropa yang dimulai dengan menyerang negara tetangganya. Namun, langkah Hitler berhenti setelah sekutu Amerika Serikat dan Inggris menghentikan ambisinya menguasai Eropa. Ingin mengembalikan kejayaan. Tidak ada satu perang pun yang berakhir tanpa kerugian, entah dari jatuhnya korban atau situasi ekonomi yang tergelincir. Sama halnya dengan peperangan di Ukraina yang cukup mengkhawatirkan. Mengingat banyak pihak yang menilai bahwa rangkaian serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Posisi strategis dari Eropa pun akan membuat dampak perang ini terasa hingga ke seluruh dunia. Karena itu, kekhawatiran akan terjadinya Perang Dunia III tidak terelakkan. Namun, benarkah ambisi Putin adalah untuk mengembalikan kejayaan Uni Soviet? Entah iya atau tidak, ambisi Putin kali ini dianggap cukup berbeda dengan keinginan di era Uni Soviet yang lebih berdimensi global dibandingkan sejarah. Akan tetapi, ambisi ini tidak jauh berbeda dengan keinginan Hitler ketika memulai Perang Dunia II, yakni keinginan mengembalikan kejayaan Jerman. Bahkan Hitler ingin menyatukan Eropa dalam satu rumpun, ras, dan budaya yang sama. Demikianlah, di masa lalu Adolf Hitler menduga ia akan menjadi pemenang Perang Dunia II. Dan jika itu benar terjadi, maka ia telah menyusun rencana dengan rapi, yakni membangun kekaisaran fasis baru di atas reruntuhan Eropa. Pihak Nazi bahkan sudah memiliki cetak biru untuk itu. Itulah tadi serangkaian argumen yang membenarkan kesamaan antara Presiden Vladimir Putin dan pemimpin Nazi Adolf Hitler. Setujukah kalian jika keduanya disebut punya kesamaan?